Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 12. 8 kan 9 kan? 8 hadis 9 ya. 12, Pak. 12. Okay. Sudah selesai hadis nomor 12 dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis nomor 13 bab majaa fi rukhsah fi dzalik. Hadis yang berkaitan dengan adab buang air kecil, di mana di antara adab buang air kecil adalah duduk, tidak berdiri atau jongkok, tidak berdiri. Dan adab ini mustahab, ya, dianjurkan, tidak wajib. Dan hadis nomor 13 bab majaa fi rukhsah fi dzalik, ada dikarenakan ada riwayat yang menunjukkan bahwa buang air kecil berdiri ada sebuah keringanan, mengisyaratkan ada sebuah keringanan dari riwayat yang disampaikan oleh beberapa orang sahabat.
Walaupun Aisyah radhiyallahu anha berkata pada hadis nomor 13, pada hadis nomor 12, "Man haddatsakum 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh, ma kana yabulu illa qa'idan." Siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil berdiri, ya, fala tusaddiqu, maka jangan kalian percaya dia, karena Rasulullah SAW tatkala kencing beliau selalu jongkok. Namun ada riwayat lain dari sahabat, ya, yang dinukilkan, nomor hadis 13 dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW buang air kecil berdiri. Ya, jadi apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha ini sebatas yang beliau ketahui. Karena ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, adamul ilmi laisal ilmu bil adam. Ya, adamul ilmi laisal ilmu bil adam. Tidak adanya ilmu yang diketahui oleh seseorang bukan berarti ilmu itu tidak ada. Karena pengetahuan orang itu pasti terbatas. Jadi mungkin ia mengungkapkan sesuai dengan apa yang ia ketahui, namun bukan berarti ya apa yang dia ungkapkan itu menunjukkan bahwa selainnya itu tidak ada. Jadi tatkala Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kencing kecuali duduk, maka beliau mengatakan, siapa yang mengkhabarkan pada kamu bahwa beliau itu pernah kencing berdiri, maka jangan kamu percaya. Ini yang sebatas yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan kemudian diyakini bahwa selain Aisyah tatkala menceritakan kebalikan daripada apa yang dikhabarkan oleh Aisyah, maka selain Aisyah tidak benar. Karena kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di rumah dan ada di luar rumah. Kalau di rumah, istri-istri beliau lah yang lebih tahu. Tapi kalau di luar tentunya sahabat-sahabat yang lain yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui beberapa hal. Sama seperti hadis nomor 13 ini dari Hudzaifah. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas subatata qaumin fabala 'alaiha qa'iman. Ya, Hudzaifah bercerita radhiyallahu anhuma, Hudzaifah bin Yaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri di subatata qaumin. Subatah artinya tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah. Beliau di situ saya lihat kencing sambil berdiri. Fa'ataituhu biwudu'in. Maka aku pun datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wudu. Ya. Wudu, bejana yang di dalamnya terdapat air untuk wudu. Ya, jadi membacanya wudu. Beda dengan wudu, membaca dengan dhammah, wawunya dengan dhammah, wudu itu maknanya adalah perbuatan atau berwudu. Tapi kalau membaca wawunya dengan fathah baris depan, wudu, maka itu artinya bejana atau air yang akan digunakan untuk apa? Wudu. Ini bahasa Arab ya. Jadi salah harokat satu saja sudah berubah apa? Maknanya. Ya, salah harokat saja atau berubah harokat saja maka maknanya sudah berubah. Wudu dengan wudu itu berbeda artinya. Wudu itu adalah perbuatannya, mengambil air wudu. Sedangkan wudu itu air yang digunakan untuk wudu atau bejana yang di dalamnya terdapat air untuk wudu. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia ya tentunya susah untuk menjelaskan hal yang seperti ini kecuali dengan syarah dan penjelasan. Hudzaifah datang dengan wudu. Ya, Hudzaifah datang dengan wudu. Teringat sebagai tambahan faedah istilah suhur dengan sahur ya. Hadis mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam
Dalam apa? Sahur terdapat berkah. Kalau dibaca suhur itu artinya beda dengan kalau dibaca sahur. Ya. Sehingga para ulama menjelaskan yang berkah itu makanannya atau waktunya. Yang berkah di sahur itu makanannya atau waktunya. Ya, jadi ini beda ya, sahur dengan suhur itu beda. Jadi kalau fa inna fis sahuri barakah dengan fa inna fis suhuri barakah itu beda. Artinya beda. Makanya ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur adalah waktu yang barakah, yakni waktu menjelang subuh atau di akhir malam sebelum terbit fajar. Ini waktu yang barakah khususnya untuk berdoa. Ya, waktu yang barakah khususnya untuk berdoa. Karenanya disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tatkala Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihi salam tatkala anak-anaknya meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka yang selama ini mereka berdusta bahwa Yusuf telah diterkam serigala, telah diterkam serigala dan seterusnya, bertahun-tahun mereka berdusta dan menutupi kedustaan tersebut sampai akhirnya terbongkar kedustaan tersebut. Maka mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mintalah kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya kami mengaku bahwa kami telah melakukan kesalahan. Maka sang ayah Yakub alaihi salam berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya, nanti saya akan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian nanti, tidak sekarang. Maka nanti itu para ulama ahli tafsir mengatakan nanti di waktu sahur saya akan mohon kepada Allah. Jadi beliau memilih waktu yang baik, waktu yang barakah, waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, makanya waktu akhir malam sebelum menjelang terbit fajar, waktu subuh, ini waktu yang sangat penuh dengan keberkahan atau kebaikan. Tapi kembali ke poin pembahasan, ya, fa'ataituhu biwudu, aku pun datang dengan membawa air untuk wudu. Fadhahabtu li'ata'akhkhara anhu. Ya, aku mendekat, aku letakkan di sisi Rasulullah sallallahu, maka aku pun mundur untuk menjauh. Fada'ani, ya, Rasulullah SAW kemudian memanggilku. Hatta kuntu inda aqibaihi, sampailah aku mendekat kepada beliau sampai berada di posisi dekat dengan tumit beliau, kedua tumit beliau, artinya benar-benar berada di posisi belakang. Ini setelah beliau selesai buang air kecil, ya, dan disebutkan di sini qa'iman. Beliau buang air kecil sambil berdiri. Selesai buang air kecil, beliau memanggilku lagi agar aku mendekat. Ya, maka akhirnya aku pun mendekat sampai posisiku dekat dengan kedua tumit beliau alaihi salatu wasallam. Artinya benar-benar di posisi belakang. Maka aku lihat beliau sallallahu alaihi wasallam tawadda. Setelah selesai beliau bersuci, beliau kemudian berwudu. Wa masaha ala khuffaihi. Dan tatkala beliau membasuh kaki, beliau mencukupkan untuk mengusap kedua khuf. Khuf ini maknanya adalah ya sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, kalau sekarang dan sepatu yang terbuat dari kulit ini biasa dipakai oleh mereka dalam semua kondisi karena musim dingin. Ini biasanya mereka pakai di musim dingin. Jadi kemana-mana pakai khuf, kemana-mana pakai khuf. Dan ya, tentunya di sana berbeda ya kondisinya dengan di kita. Kalau sudah kondisi di sini misalnya dingin atau musim hujan, maka tentunya tidak bisa kita pakai sepatu itu keluar masuk rumah tetap pakai sepatu, nggak mungkin. Kalau di sana kan kering,
Jadi mereka memakai sepatu itu yang di luar dan di dalam pakai apa? Pakai sepatu khuf ini yang terbuat dari kulit. Mungkin kalau sekarang ya fungsinya sama seperti kaus kaki. Fungsinya sama seperti apa? Kaus kaki. Jadi kalau di musim dingin kemana-mana pakai kaus kaki. Makanya para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwa khuf ini sekarang ya kalau kita sesuaikan dengan zaman kita sekarang, maka khuf itu fungsinya sama seperti kaus kaki sekarang. Maka Hudzaifah mengatakan, aku lihat tatkala beliau membasuh kedua kaki, beliau mencukupkan untuk membasuh khufnya saja, jadi atasnya saja, tidak membuka khuf tersebut. Ya, dan ini merupakan salah satu di antara fikih yang disepakati oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama masukkan pembahasan mengusap khuf ini dalam akidah. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa disyariatkan atau dibolehkan seorang dalam wudu untuk membasuh apa? Khuf. Padahal ini bukan masalah keyakinan ini sebenarnya, tapi ini masalah fikih. Akan tetapi masuk dalam ranah akidah kata para ulama karena penyelisihan yang terjadi di sini sangat zahir. Karena ada sebagian kelompok yang menyempal dari Islam seperti orang-orang Syiah, mereka tidak mau menerima wudu hanya membasuh khuf saja tatkala membasuh kaki. Jadi Nabi SAW menetapkan dalam hadisnya bahwa boleh seorang tatkala berwudu di musim dingin atau di saat safar, boleh seorang membasuh kakinya tatkala berwudu hanya mengusap atasnya saja. Diusap. Ya, tidak dibasuh ya, diusap. Jadi tangan agak basah, ini adalah pembasuhan kaki anggota wudu terakhir, maka agak basah kemudian diusap atasnya saja. Ya, ini apa istilahnya? Kita kaki ini contoh kaki, pakai kaos kaki. Kan nggak mungkin kaki saya yang saya angkat kan. Ya sebagai contoh ini tangan ya. Ini tangan ini kaki ya. Pakai kaos kaki atau pakai khuf. Maka tatkala membasuh kaki, ini adalah anggota wudu yang terakhir tidak dibasuh dalam wudu, cukup mengusapnya saja. Jadi kita usap sekali saja. Sekali. Dah. Hah? Dilus. Ya, diusap. Sekali saja, sudah cukup. Tak perlu dibasahi atau dibuka. Enggak usah dibuka. Jadi buka sepatu, ya keluarkan kaki dari sepatu, kemudian diusap. Sekali usap kanan, sekali usap kiri, selesai. Ya, ini namanya mengusap khuf. Dan Nabi SAW katakan bagi orang mukim boleh mengusap selama 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam untuk 5 salat 5 waktu. Ya. Untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Berarti setelah batas waktu yang telah ditetapkan syariat, maka tidak boleh mengusap lagi, harus dibuka. Harus dibuka. Kemudian pakai lagi, berjalan lagi untuk mukim 24 jam, 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Tapi dengan syarat kata para ulama, tatkala memakai kaus kaki atau khuf tadi, dia dalam kondisi sudah bersuci sebelumnya. Itu boleh mengusap. Tapi kalau seandainya memakai kaus kaki tadi atau khuf tadi, ia masih dalam kondisi hadas, belum bersuci, maka tidak boleh mengusap. Jadi makainya sudah wudu dulu. Ya, makainya sudah wudu. Kemudian juga para ulama menyebutkan dalam hadis bisa diusap hanya untuk hadas kecil saja. Kalau untuk hadas besar tentunya dibuka karena mandi. Ya, ini ketentuan dalam syariat. Jadi khuf. Ya, mungkin kalau di negeri kita hal ini hampir bisa dikatakan ya nggak ada orang melakukan. Tapi ini kaidah. Mungkin dalam safar kita butuh seperti ini. Ya, contoh misalnya kita berhenti di pemberhentian bus atau di mana, ya biasalah yang namanya tempat untuk wudu dan sebagainya kan kotor. Kadang-kadang kita masuk harus pakai apa? Sepatu. Kan repot buka sepatu, buka apalagi
kaos kaki. Jadi masuk saja pakai sepatu karena memang kotor misalnya. Waktu membasuh kaki, keluarkan kaki, usap saja. Dengan catatan tadi kita memakai kaos kaki tadi dalam kondisi suci. Kalau untuk musafir, waktunya diberikan oleh Nabi 3 hari 3 malam. Ya, ini khuf. Dan ini diingkari oleh orang Syiah. Syiah tidak berkeyakinan bolehnya mengusap khuf. Kita Ahlussunnah meyakininya karena itu dalilnya atau sabdanya dari Nabi sangat jelas. Jadi boleh mengusap apa? Khuf. Sebagaimana juga dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadis nomor 13 dalam Sunan Tirmidzi ini, diriwayatkan oleh Hudzaifah. Beliau mencukupkan untuk mengusap kedua khufnya saja. Jadi beliau tidak membukanya. Ya, beliau tidak apa? Membukanya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebagai tambahan faedah, khuf itu sebagaimana saya sebutkan tadi, ini dipakai di luar dan di dalam oleh mereka. Jadi keluar itu pakai khuf, kemana-mana pakai khuf. Ya, kalau kita kan kaos kaki, nyaris tidak pernah orang keluar rumah sekedar pakai kaos kaki gitu. Pasti kaos kaki pakai sepatu atau pakai sandal. Tapi kalau mereka karena memang kondisi alamnya itu kering ya, padang pasir, kering, tidak lumpur. Ya, kalau kita kemana-mana keluar masuk dalam pakai kaos kaki ya nggak mungkin gitu loh. Kalau udah musim hujan lumpur di sana sini. Ya, kadang sudah pakai sepatu saja kaos kakinya bisa kena lumpur kan gitu. Tapi kalau mereka kering memang kondisi alamnya kering gitu. Jadi mereka masuk ke rumah itu pakai khuf, keluar rumah juga pakai khuf. Artinya khuf yang dipakai itu sebagai tambahan faedah karena dibawa pakai keluar rumah seperti fungsinya seperti sepatu. Kalau dibawa keluar rumah tentunya kotor apanya? Bawahnya. Jadi mereka sholat pakai khuf juga. Mereka sholat pakai apa? Pakai khuf karena musim dingin. Jadi tidak dilepas gitu. Jadi kemana-mana pakai khuf, kemudian berwudu mengusap khuf, kemudian waktu sholat juga pakai khuf. Bahkan saya pernah lihat di musim dingin mereka juga tidur pakai khuf. Nah, gitu. Jadi tatkala wudu yang diusap atasnya, padahal yang kotor mana? Bawahnya. Yang dibersihkan seharusnya bawahnya, kan gitu. Tapi atasnya saja. Karenanya Ali bin Abi Thalib pernah mengomentari tentang fikih ini. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi aula bil mas'i min a'la." Beliau pernah berkata, jika seandainya agama ini didasari oleh logika, jadi beragama itu harus kalau sudah logika dulu baru diamalkan, baru dipercayai. Kan ada orang seperti itu. Kalau nggak masuk di logikanya, dia nggak akan mau percaya. Kalau saya belajar itu, ya harus bisa saya pahami secara logika saya. Kalau nggak saya bisa pahami dengan logika saya nggak akan terima gitu. Jadi saya hanya percaya dengan apa-apa yang masuk akal. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau agama ini dibangun di atas logika, bukan di atas Quran dan sunnah, bukan di atas wahyu, maka membasuh atau mengusap khuf itu yang lebih layak mengusapnya atas atau bawahnya? Bawahnya, karena dia kotor. Tapi agama ini dibangun di atas wahyu, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Jadi apa yang sudah difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah, walaupun mungkin menurut kita tidak logika, katakan sami'na wa ata'na. Katakan sami'na wa ata'na. Nggak ada pilihan. Ini kita berbicara tentang agama. Jadi agama tidak dibangun di atas logika. Tapi kita menggunakan logika kita untuk memahami agama. Kalau seandainya belum masuk di logika kita, bukan agamanya yang salah, akal kita yang terbatas. Ya sudah, kita imani saja gitu. Walaupun kita merasa kok kayaknya nggak masuk akal ya gitu. Udah imani saja, karena ini masalahnya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar bahwa logika kita itu sangat terbatas, sangat terbatas. Betapa banyak fakta membuktikan bahwa sebagian orang menolak beberapa hal yang berkaitan dengan agama karena tidak masuk di akal mereka, tidak logika menurut mereka. Tapi di kemudian hari terbukti bahwa syariat itulah yang benar, khususnya berkaitan dengan beberapa ilmu yang kemudian dikaji oleh manusia. Ya, seperti pernah kita sebutkan tentang lalat yang masuk ke dalam air.
Di zaman dulu banyak sekali dan itu dibantahi oleh para ulama kita. Mereka mengatakan nggak logika kata mereka. Kemudian mereka menolak hadis itu. Bagaimana mungkin air minum yang sudah masuk ke dalamnya satu ekor lalat, kemudian tatkala kita hendak meminumnya, dicelupkan dulu, buang lalatnya, minum. Ini kan malah membuat air kotor, tercemar. Makin parah. Yang tadi menurut mereka yang tadinya mungkin bakterinya atau kumannya itu misalnya hanya berapa persen, tatkala kita celupkan ya makin penuh kumannya, mungkin banyak kumannya. Jadi mereka menolak hadis lalat tadi. Nabi SAW katakan, ya apabila jatuh ke dalam air minum kalian atau air kalian seekor lalat, falyaghmishu. Nabi katakan tenggelamkan lalat itu, buang kemudian pakai air tadi. Tenggelamkan kemudian buang pakai air tadi. Ya, orang-orang kala itu mengatakan, di zaman dahulu mengatakan, sebagian menolak hadis mengatakan ini hadis nggak logika. Ini membuat air tadi semakin tercemar dengan kotoran yang ada di lalat tadi. Seharusnya tatkala dia jatuh, sebelum dia tenggelam kita harus buang cepat gitu. Ya. Mereka tolak karena menurut mereka tidak Tidak logika. Tidak logis. Kiranya dalam penelitian berikut, tatkala manusia sudah mampu meneliti hal-hal yang mungkin tidak bisa diteliti oleh orang-orang dahulu, kiranya memang benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa lalat tadi tatkala dia jatuh ke dalam air, maka dua sayapnya itu ada penyakit dan satunya ada penawarnya. Ya, ada penawarnya. Jadi kalau seandainya dia jatuh ke dalam air, dia akan mendahulukan sayap yang ada penyakit. Jadi sayap yang ada penawarnya itu di atas. Maka Nabi katakan tenggelamkan, supaya air tadi itu akhirnya ada kuman, tapi ada obatnya langsung penawarnya. Ya, kiranya benar yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, akhirnya dia terima. Terima. Ini tetap salah kita katakan, karena Anda menerimanya bukan karena sabda Rasulullah, karena penelitiannya. Ya kan? Karena sudah diteliti itu benar. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, yu'minuna bil ghaib, kita beriman dengan perkara ghaib. Jadi agama tidak dibangun di atas logika, dia dibangun di atas Quran dan sabda Nabi SAW. Apapun syariat yang disabdakan oleh Rasulullah, difirmankan oleh Allah, yang menurut kita tidak logika, maka katakan sami'na wa ta'ana. Karena kalau kita berbicara logika, maka semua hal yang berkaitan dengan hari akhirat yang gaib itu enggak logika. Orang yang dimasukkan ke kuburnya, kata Rasulullah SAW, tatkala dihendak ditanya, itu didudukkan. Logis nggak itu? Bisa nggak kita percaya itu? Artinya secara fakta, ya, digali lahat, dimasukkan jenazah, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan tanah. Nabi mengatakan bahwa malaikat datang setelah dia kuburkan, malaikat datang, kemudian dia didudukkan. Lafaz hadisnya seperti itu. Dia didudukkan. Ya, bisa nggak duduk? Nggak bisa. Nggak logika. Tapi ini ghaib, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita imani. Ya, kita imani. Ya, karena akal kita terbatas, sangat terbatas. Demikian para ikhwah, sebagai tambahan faedah, mengusap kedua khuf. Kembali ke poin pembahasan, ya. Ini riwayat menunjukkan adanya keringanan, bahwa Nabi SAW, tercatat dari hadis Hudzaifah, beliau pernah kencing sambil berdiri. Karenanya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kencing duduk adalah asal. Ini asal. Ya. Tapi boleh kencing berdiri. Jangan dibalik. Kencing berdiri asal. Sesekali kencing duduk atau jongkok. Ini terbalik ini. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu ya. Sebagaimana kita sebutkan, ada beberapa tempat memang didesain untuk kencing
berdiri. Jadi mau gimana? Mau duduk ya nggak bisa gitu. Mau jongkok ya nggak bisa. Ya kondisi seperti itu. Kalau memang tidak ada tempat dan kondisi seperti apa boleh buat. Intinya ini adab. Ini adab. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan konon ceritanya setelah dilakukan penelitian, kencing jongkok itu jauh lebih sehat, jauh lebih sehat. Tapi kita kencing jongkok itu bukan karena penelitian tadi. Karena memang begitulah praktek yang telah diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalaupun tak ada penelitian terkait dengan lebih baik kencing sambil jongkok daripada kencing berdiri, kita kencing jongkok. Karena itulah yang dipraktekkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Sekali-kali sajalah diriwayatkan beliau itu kencing berdiri. Jadi sehingga kita dapat apa namanya? Pahala. Ya, jadi kencing jongkok itu kita dapat pahala karena mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau kita niatnya kencing jongkok untuk kesehatan saja tanpa mencontoh orang yang kita cintai Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaih, yang nggak dapat pahala gitu. Tidak dapat pahala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 14, nomor 14, bab ke-10, babun fil istitari indal hajah. Bab tatkala buang hajat hendaknya istitar, menutup diri sehingga aurat tidak terlihat. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ard." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak buang hajat, ya, maka beliau tidak menyingkap atau membuka kainnya kecuali sampai benar-benar telah dekat dengan bumi. Jadi kalau benar-benar sudah jongkok, maka beliau mulai membuka auratnya. Ya. Ini dipahami oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, anjuran untuk menutup diri atau tidak menyingkap aurat, ya, tatkala buang hajat. Tapi tentunya ini kondisinya tidak berlaku di zaman ini pada keumumannya, karena tempat buang hajat saat ini tertutup. Ya, tempat buang hajat saat ini tertutup kecuali pada kondisi-kondisi tertentu atau mungkin beberapa daerah tertentu seperti mungkin buang hajat masih di sungai dan sebagainya. Tapi mayoritasnya sekarang buang hajat itu tempatnya apa? Tertutup. Namun poin yang hendak kita tegaskan di sini ada terkait dengan masalah menjaga aurat. Ya, menjaga apa? Aurat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama fikih klasik menyebutkan bahwa aurat laki-laki yang sudah dewasa itu dari pusat ke lutut. Aurat laki-laki yang sudah dewasa ini aurat, ya. Adapun wanita yang sudah dewasa, auratnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ini aurat-aurat yang hendaknya dijaga untuk tidak terlihat oleh siapapun kecuali orang-orang yang dibolehkan untuk melihatnya. Ini adab aturan syariat, ya, aturan syariat. Jadi tidak boleh kita menyingkap aurat kita hatta di hadapan orang-orang yang sejenis dengan kita. Ya, seperti lelaki dengan lelaki. Ya, tidak boleh kita mandi sekalipun antara lelaki mandi bareng telanjang semua. Enggak boleh. Enggak boleh, kan sama-sama laki-laki, Ustaz. Enggak boleh. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Ya, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan.
Kecuali kalau perempuan, kita sebutkan anggota-anggota tubuh yang biasa terlihat antar sesama mereka boleh dilihat, itu anggota tubuh yang biasa terlihat kalau kerja, ya, seperti kepala, kemudian tangan misalnya, kaki. Ini antar mereka boleh, karena ini adalah hal yang biasa terlihat. Kemudian juga terkait dengan wanita-wanita yang menjadi mahram kita selain istri tentunya, ini juga tidak boleh membuka semuanya. Jadi boleh kita sebagai mahram, mungkin ayah atau abang atau apa lagi, kakek, melihat aurat wanita yang mahram bagi kita, ya, hanya sebatas anggota tubuh yang bisa terlihat tatkala dia bekerja, beraktivitas. Bukan semuanya boleh dilihat. Ini juga mahram-mahram kita diajarkan seperti itu, bahwa tidak boleh sembarangan juga buka semuanya gitu, buka-bukaan, nggak boleh. Kecuali suami istri, ya, kecuali suami istri. Selain itu tetap ada adabnya gitu, tetap ada adabnya, ya. Demikian para ikhwah, karena masalah auratnya adalah masalah besar, ya, masalah besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi pakaian ini nikmat besar yang Allah anugerahkan pada kita manusia, sehingga dengan baju dan pakaian ini kita bisa tampil bagus gitu. Aurat kita tidak terlihat. Karena memang hal yang sangat buruk dan hal yang sangat memalukan adalah tatkala aurat itu terlihat. Ini buruk dan memalukan tatkala aurat itu terlihat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada ayat berikutnya 27 masih dalam surat yang sama Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana syaitan iblis alaihi laknatullah berhasil menggoda nenek moyang kita untuk memakan buah yang ada di salah satu di antara pohon di surga yang dilarang, sehingga akhirnya nenek moyang kita dikeluarkan dari surga, diturunkan kemana? Ke bumi. Dia berhasil yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dia berhasil menggoda kedua nenek moyang kita Adam dan Hawa yang kala itu diizinkan oleh Allah untuk tinggal di mana? Di surga. Mereka berhasil untuk, ya, menanggalkan dari keduanya pakaiannya dan memperlihatkan kepada keduanya aurat. Jadi nenek moyang kita tatkala diciptakan Adam dan Hawa itu belum ada pakaian, belum ada baju, tapi auratnya tertutup. Ya, Allahu alam dengan apa? Sebagian mengatakan cahaya, sebagian mengatakan apa? Cahaya, tidak terlihat gitu. Auratnya tidak terlihat, ditutup permanen. Tapi tatkala keduanya kemudian memakan buah yang dilarang untuk dikonsumsi di surga, akhirnya aurat tadi apa? Tersingkap, nampak auratnya. Maka keduanya malu karena auratnya terlihat dan lari untuk bersembunyi menutup auratnya. Maka mereka pun mengambil daun-daun surga untuk menutup, daun-daun pohon di surga untuk menutup aurat mereka, karena belum ada pakaian, belum ada kain. Mereka tutup pakai daun. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan cerita Israiliyat dengan menggunakan daun buah tin, dengan menggunakan daun buah tin, ya, mereka tutup. Jadi ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu malu auratnya apa? Terlihat. Fitrah auratnya terlihat. Karenanya kita selalu katakan bahwa orang-orang yang tidak malu auratnya terlihat itu orang yang sudah keluar dari apa?
fitrahnya sudah melenceng. Pada dasarnya manusia itu malu auratnya apa? Terlihat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi masalah buang hajat diperhatikan masalah aurat. Karenanya Nabi SAW mencontohkan dulu tatkala tempat buang hajat itu masih tempat terbuka yang jauh dari keramaian orang, walaupun tidak ada orang melihatnya gitu. Tempat terbuka, tapi tetap tempat terbuka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyingkap auratnya kecuali tatkala sudah benar-benar jongkok. Ya, ini ada. Makanya kemarin kita ingatkan jangan sampai kebiasaan menyingkap aurat ini kita biasakan terhadap anak keturunan kita. Di jalan sesak pipis suruh turun, berhenti bentar, udah situ aja. Ma, pipis. Udah, buka pintu harus situ depan tuh. Di mana? Di teras atau di halaman rumah. Ini tidak baik ya. Karena masalah auratnya adalah masalah yang hendaknya diperhatikan. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala tatkala beliau dikepung. Kemudian para pengepung, para pemberontak sudah masuk ke rumah itu waktu itu. Mereka bawa senjata sudah dan mulai memukul, awalnya memukul Utsman dengan pedang yang masih di dalam sarungnya. Waktu itu beliau baca Quran. Beliau tidak bergeming sedikit pun, beliau tetap baca Quran. Dipukul pertama pukul, dimarahi, dibentak kan gitu. Tapi beliau tetap tenang baca Quran saja. Karena mereka maksa beliau untuk turun dari apa? Jabatan. Mundur kau dari jabatan khalifah. Ya, padahal Nabi SAW sudah berpesan kepadanya suatu saat nanti Allah akan anugerahkan kepadamu kekuasaan. Maka kalau seandainya engkau nanti mendapati orang-orang memaksamu turun dari jabatanmu, maka jangan kau mau. Ini pesan Rasulullah. Makanya beliau tidak mau. Walaupun diancam bunuh pada akhirnya dan dikepung berhari-hari sampai akhirnya mereka bisa membobol rumah tadi dan tidak ada pengawalan karena beliau minta tidak ada yang mengawalnya. Takut terjadi pertumpahan darah. Jadi beliau dengan istrinya saja di rumah itu. Akhirnya mereka berhasil masuk, mulai membentak dengan keras dan sebagainya. Umur beliau sudah tua ya, 90-an. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dibentak, dimarahi sampai akhirnya mulai dipukul, tapi masih menggunakan pedang yang masih di mana? Di saat lama-lama ya namanya setan kan. Mulai dihunus pedangnya. Ya. Mulai dilukai. Maka sang istri waktu itu berinisiatif untuk agar orang ini keluarlah dari rumah. Karena ini pemberontak ini terkenal ahli ibadah. Para pemberontak Khawarij terkenal ahli ibadah. Kalau sholat itu paling khusyuk, nangis kalau sholat, baca Qurannya luar biasa gitu. Tapi jalannya adalah jalan syaitan yang mereka tempuh. Ini kita bahas di akhir surat Al-Kahfi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina amala. Apakah kalian ingin kuberitahu orang-orang yang paling merugi dalam amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunna. Ini orang-orang yang sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka menyangka mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Ini mereka. Makanya istrinya waktu itu gimana caranya gitu supaya mereka lari, maka dia singkap rambutnya. Dia buka rambutnya supaya orang-orang yang terkenal dengan ibadah ini lihat rambut wanita keluar rumah gitu. Maka apa kata Utsman? Tutup rambutmu demi Allah, lebih bagus saya mati daripada auratmu terlihat. Ini ghirah, kecemburuan yang hilang di dada para muslim saat ini. Baik orang tua, baik abang, baik kakek, ini hilang dari kecemburuan ini. Ya, makanya ya pelan-pelan kita harus ingatkan. Yang biasanya seperti ini akan muncul karena apa? Pembiasaan yang tidak baik. Pembiasaan yang tidak baik. Makanya apa kata Utsman, lebih bagus saya mati daripada auratmu tutup. Orang ini enggak ada aturan yang kemudian mereka bisa indahkan. Ya, tidak ada gunanya kau buka itu. Akhirnya dia tutup. Ini wanita yang masih muda dan cantik. Tatkala Utsman terbunuh, kemudian
iddahnya berakhir, banyak lelaki meminangnya karena kesalehannya. Dia adalah wanita yang sangat salihah, kemudian juga wanita yang sangat cantik. Sampai dia heran, kenapa sih banyak yang meminang saya? Apa sebenarnya yang paling baik yang saya miliki di wajah? Dia mengatakan gigi depan. Maka dipecahkan gigi depannya supaya nggak ada yang meminang lagi. Dia ingin tetap bersama dengan Utsman nanti di akhirat. Ini baru cinta apa ini? Cinta sejati. Ya, ini cinta sejati. Ini sah-sah saja wanita memilih jalan seperti ini, sah-sah saja, walaupun kalau ia memilih jalan yang lainnya juga tidak masalah gitu. Tapi begini kecintaan seorang wanita, gadis muda dinikahi oleh Utsman yang sudah tua. Ya, jadi faktor umur itu sebenarnya nggak terlalu. Ya, jangan antum menyangka bahwa antum muda pasti akan menjadi orang yang paling dicinta oleh istri antum. Belum tentu. Ini belum tentu. Karena banyak orang-orang muda sekarang, ya, payah, susah kita mencintainya gitu. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan faedah. Jadi Nabi SAW praktek beliau tatkala buang hajat, beliau betul-betul perhatikan auratnya supaya tidak terlihat. Betul-betul perhatikan gitu. Ya, alaihi salatu wassalam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis nomor 15 masuk dalam bab 11, bab fi karahatil istinja bil yamin. Bab dibencinya istinja bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ini adalah anggota mulia. Anggota apa? Mulia. Jadi karena kemuliaannya dia digunakan untuk hal-hal yang baik. Sedangkan tangan kiri ini fitrah memang. Bukan berarti kita jelekkan tangan kiri. Tapi memang fitrah kita diciptakan oleh Allah. Tangan kiri itu hal-hal yang buruk gitu. Ini memang semenjak kita lahir itu seperti itu, sudah ada di dalam fitrah kita, dalam hati kita. Kanan untuk baik, kiri untuk buruk. Merasakan nggak ini perasaan seperti ini? Iya, gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Ini memang sudah bawaan lahir gitu. Kanan untuk baik, kiri untuk yang buruk gitu. Makanya kalau seandainya misalnya kita jabat tangan, pakai tangan kiri misalnya, apa kata orang? Nggak sopan kamu, kan gitu kan? Kan itu hal-hal yang nggak bagus tuh kiri, untuk hal-hal yang bagus kanan. Bahkan orang tua kita dulu kalau kita ngasih pakai tangan kiri saja dilarang, nerima pakai tangan kiri saja apa? Dilarang, nggak boleh. Ngasih pakai tangan kanan, nerima pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, nggak bagus. Bahkan makan pakai tangan kiri misalnya, bagus nggak? Fitrahnya memang nggak bagus, tapi orang sekarang sudah melenceng fitrahnya, sehingga keren itu kalau makan pakai tangan, keren. Jadi kalau makan pakai tangan kiri kayaknya sudah maju kali peradabannya gitu loh. Padahal mundur. Ini terpengaruh dengan orang-orang kafir di sana. Sambil berdiri, ya kan? Makan pakai tangan kiri, minum kayaknya hebat kali gitu, gaul kali lah gitu. Apa yang hebat? Apa yang gaul? Mundur itu. Karena menghilangkan fitrah. Sedangkan agama kita adalah agama fitrah. Kalaupun seandainya seluruh manusia menganggap bahwa makan pakai tangan kiri adalah gaul, menunjukkan kemajuan dalam peradaban, kita tetap mengatakan itu tidak gaul dan itu tidak maju dalam peradaban. Karena kita punya ciri khas sebagai seorang muslim. Bangga kita dengan keislaman kita, bangga dengan kebiasaan kita sebagai seorang muslim yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan buang hajat, dibenci bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Baik. Hadis yang dibawakan Imam Tirmidzi dari Abi Qatadah dari ayahnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang ayyamassar rajulu dzakarahu biyaminihi. Nabi SAW melarang seorang menyentuh kemaluannya tatkala buang hajat dengan menggunakan tangan kanan. Ya, ini berkaitan dengan buang air kecil. Buang air kecil. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal amal, kata Imam At-Tirmidzi, wal amal ala hadza inda ahli ilmi karihul istinja'a bil yamin. Ini yang diamalkan oleh para penuntut para ulama, yang diyakini oleh para ulama bahwa mereka menghukumi makruh bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Jadi bahkan menyentuhnya. Bahkan apa? Menyentuhnya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan kaitannya dengan poin ini, misalnya kalau kita buang air kecil, memang lebih sempurna mempraktekkan hal ini. Ini tidak menyentuh kemaluan kecuali dengan tangan kiri kita, tidak menggunakan tangan kanan kita. Kalau kita buang air kecil sambil jongkok, ini memang bisa dipraktekkan dengan sempurna. Tapi kalau dengan berdiri agak susah. Tapi kan tetap harus menyentuh. Nah ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi hukumnya apa? Makruh. Berikutnya hadis nomor 16, babul istinja bil hijarah. Bab istinja dengan menggunakan batu. Ini tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, mungkin batu atau apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan diri. Ya, bisa tisu. Karena kadang-kala pada kondisi tertentu seperti mungkin ada beberapa penginapan atau hotel yang memang nggak ada apanya, nggak ada airnya, ya nggak ada air, yang ada cuman tisu. Padahal air bisa gitu. Inilah Islam. Ya. Islam itu mendahulukan yang sempurna dulu, baru berikutnya. Jadi air itu adalah sarana yang paling utama dalam Islam, yang paling baik dalam Islam untuk apa? Bersuci. Baik. Hadis Salman, qila li Salman, dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, dikatakan pada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala, ini yang sering kita sebutkan khususnya di saat kita mengawali pembahasan masalah adab buang hajat. Kenapa mesti membaca hadis-hadis terkait dengan adab buang hajat? Salman pernah qila li Salman, pernah ada orang yang berkata kepada Salman, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'a. Ini seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian mengajarkan pada kalian semua perkara sampai masalah khira'ah, sampai masalah buang hajat? Jadi semuanya diajari sampai masalah buang hajat. Ya. Dari satu sisi, mungkin sebagian orang di luar Islam mengatakan kurang kerjaan ya. Masa buang hajat saja diatur? Ya. Tapi sebenarnya sisi kita sebagai seorang muslim, ini subhanallah, ini kebanggaan, menunjukkan agama kita adalah agama yang sempurna. Kalau masalah buang hajat saja diatur, maka perkara yang lainnya pasti aturannya jauh lebih baik. Dan ini sering kita katakan, tidak ada agama dimanapun yang mengajarkan hal yang seperti ini kecuali Islam. Apa yang tidak ada dalam Islam? Jawabannya, penjelasannya sempurna. Semuanya sempurna. Ada arahannya. Bang, kita katakan dari tidur sampai bangun, ya. Dari tidur sampai tidur lagi. Artinya dari tidur malam, tadi malam mungkin kita ada yang tidur jam 10, kemudian nanti malam insyaallah jam 10 lagi kita tidur misalnya. Dari tidur sampai tidur lagi semuanya diajarkan. Apa yang mesti kita lakukan? Ini Islam. Maka kita sebutkan kalau kita mimpi di jam 12 malam, ya, mimpi melihat sesuatu jam 12 malam, kemudian bangun. Islam juga mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Kalau mimpi baik bagaimana, kalau mimpi buruk bagaimana? Ya, tentunya semua kita berharap mimpi apa? Mimpi baik. Ya, enggak ada yang berharap mimpi apa? Mimpi buruk. Ya. Makanya berharap-harap mimpi itu boleh gitu.
Jadi sebelum tidur, ya Allah mimpilah anak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Sebagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab pernah berkata waktu itu beliau masih muda, karena seringnya Nabi SAW bertanya siapa yang bermimpi, sampai aku berkeinginan untuk malamnya bermimpi yang melihat suatu yang baik. Maka aku akhirnya Allah berikan mimpi gitu. Jadi kalau antum berharap-harap mimpi boleh, ya karena walaupun mungkin hanya beberapa menit saja dalam mimpi, tapi kalau kita lihat baik itu kesannya itu lama gitu ya rasanya. Bahagia, pagi-pagi bangun, kok tertawa sendiri bang? Iya, mimpi baik gitu. Mimpi apa? Poligami. Udah tidur lagi, katanya tidur lagi, ceraikan dia dalam mimpi juga. Itu kata Ustaz Firanda Hafizahullah, beliau cerita ada seorang yang bermimpi poligami. Mungkin kehidupannya hari-hari mungkin berpikir ingin apa? Poligami, tapi nggak kesampaian. Ibu-ibu, ini anekdot ya, jangan marah. Jadi mimpilah dia di malam itu poligami. Bangun, istri udah bangun duluan, senyum-senyum, ketawa dia. Apa kata istri? Kenapa ketawa? Iya mimpi. Mimpi apa? Senyum. Mimpi apa? Mimpi poligami. Oh, tidur lagi. Ceraikan dia dalam mimpi yang kedua. Ya nggak bisa, gimana? Nah, mimpi itu anugerah ya, itu anugerah. Jadi mimpi baik itu masya Allah. Baik, berharap mimpi yang baik, kemudian kalau kita lihat baik, berharaplah mimpi yang baik itu terbukti dalam hidupnya nyata. Makanya ceritakan. Ya, jadi kalau ada yang mimpi poligami, ceritalah. Semoga terjadi. Anekdot ya ibu-ibu, jangan marah. Taib. Udah keluarlah gitu. Nggak enak ustadznya gitu. Baik, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Salman ditanya, apakah Nabi kalian mengajarkan pada kalian semua perkara sampai buang hajat? Salman mengatakan, ajal, ya, bangga. Ya, mengajarkan semuanya. Nabi melarang kami an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw bi baulin. Nabi melarang kami tatkala buang hajat menghadap ke arah kiblat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Nabi sallam au an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kami juga istinja, bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Au ayyastanji ahaduna bi aqalla min thalathati ahjarin. Nabi sallam juga melarang kami istinja dengan sarana selain air, namanya istijmar. Dalam pembahasan fikih ada sedikit kalimat membedakan, walaupun pada dasarnya istinja juga. Jadi melarang kami istinja dengan menggunakan sarana selain air seperti batu, itu kurang dari tiga batu. Jadi nggak boleh 2 batu, nggak boleh, karena tidak sempurna. Sebagian ulama mengatakan tidak bolehnya kurang dari 3 batu itu sebenarnya kalau ditakutkan tidak sempurna. Tapi kalau kita yakin dengan 2 batu itu sempurna atau benar-benar bersih, maka tidak mengapa. Au anastanji abi raji'in au bi azmin. Nabi sallam juga melarang kami istinja dengan menggunakan raji', kotoran kering. Kotoran apa ini? Kotoran unta. Kotoran unta. Jadi kotoran unta itu biasa dipakai oleh mereka untuk beberapa hal. Karena kalau dia sudah kering itu banyak manfaatnya. Untuk dihidupkan api, ya. Mungkin kalau kita kotoran apa? Sapi ya. Jadi kalau sudah kering kan seperti apa ya? Ampas kering. Ya. Itu mereka dilarang. Orang Arab dulu sering pakai itu, raji', kotoran unta yang sudah kering untuk bersuci. Maka Nabi melarangnya. Atau menggunakan azm, menggunakan tulang. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, kata Salman. Nanti ada hadisnya kenapa tidak boleh raji' di malam jin. Nanti ada hadisnya ya, insyaallah. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Di malam jin, Lailatul Jin istilah dalam periwayatan hadis, malam di mana Nabi malam itu bertemu dengan rombongan utusan perwakilan bangsa jin. Malam itu Nabi SAW ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi ajak Abdullah bin Mas'ud, ayo temani saya gitu. Maka pergi malam berdua, pergi.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menunggu. Kemudian Nabi kasih garis melingkar. Udah duduk sini saja, jangan kemana-mana, kata Nabi. Kemudian Nabi jalan, meninggalkan Abdullah bin Mas'ud. Malam gelap, maka beliau pun tidak bisa kulihat dalam kegelapan malam karena sudah berjalan jauh. Aku tidak bisa melihat beliau lagi, bukan menghilang ya, jalan sehingga aku tidak melihat beliau, bukan menghilang, tapi karena malam makin jauh tentunya tidak terlihat. Aku pun duduk menunggu, kata Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba aku mendengar suara ribut gitu, suara ribut, ribut. Aku takut bahwa beliau ini mungkin dibunuh atau oleh orang-orang kafir, sehingga aku khawatir keselamatan beliau. Kan ada suara gitu, seperti ribut gitu. Ya, aku ingin mendatangi, tapi Nabi berpesan jangan tunggu saya di sini, jangan kemana-mana. Karena Nabi berpesan di sini saja, jangan kemana-mana. Maka aku pun tetap duduk sampai menjelang subuh. Kemudian Nabi datang. Kemudian Nabi menceritakan bahwa rombongan jin datang menemuiku. Ya, karenanya beliau itu adalah Nabi untuk bangsa kita manusia dan sebagai Nabi untuk juga bangsa jin. Karenanya bangsa jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sebagaimana kita juga diciptakan untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita diwajibkan beribadah, bangsa jin juga diwajibkan untuk beribadah. Siapa di antara kita yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah diancam neraka, dan siapa di antara mereka yang tidak mau tunduk dan taat diancam juga dengan neraka. Siapa di antara kita yang mau taat dan tunduk dijanjikan surga, begitu juga mereka. Jadi mereka juga akan masuk surga yang taat, mereka juga akan masuk neraka yang tidak mau taat, sama seperti kita. Cuma sebagian bertanya, surganya sama nggak Ustaz? Allah alam. Ya kalau sama ya nggak apa-apa, nanti tetangganya jin kan. Di surga tetangganya apa? Jin. Taib. Jadi ini bangsa jin sama. Jadi kehidupan mereka itu layaknya kehidupan kita. Ada aktivitas mereka, tapi di alam gaib, di alam yang tidak bisa kita lihat. Jadi ada perkampungan mereka, ada berkembang biaknya mereka, ada kematian di kalangan mereka, itu sama seperti kita. Ada kendaraan, tapi kita tidak tahu gitu. Dan kita juga nggak mau tahu gitu, kecuali sebagian orang yang ingin tahu bagaimana alam jin. Ya nggak senyaman alam manusia, ya, karena kita beda jenis. Ya, antum mau hidup di alam jin? Karena ada yang mau gitu. Taib. Nabi SAW katakan bahwa roji, kotoran kering dari kotoran unta itu, tatkala teman-teman kita, saudara-saudara kita dari bangsa jin datang kepada Nabi, kemudian mereka minta bekal, apa makanan kami ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan untuk kendaraan kalian itu kotoran unta itu makanannya, makanya tidak boleh dipakai untuk apa? Istinja. Kemudian tulang itu makanan bagi kalian, maka kalian tidak dapati tulang dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah kecuali kalian dapatkan makanan di situ. Jadi kalau antum ingin hidup bersama dengan bangsa jin, ya tulang aja lah makan. Nikmat nggak? Mau nggak antum makan tulang? Nggak mau. Makanya udah jadi manusia saja lah, jangan jadi jin. Hidup bersama dengan manusia saja, jangan hidup bersama dengan jin. Tak perlu tahu bagaimana alam mereka. Dia tidak perlu tahu bagaimana alam mereka. Dan nggak akan ada orang yang bisa tahu secara sempurna alam mereka dan menundukkan jin secara sempurna kecuali Nabi Sulaiman. Ya, ini memang sunnatullah yang sudah Allah tetapkan. Jadi azam, tulang tadi tidak boleh digunakan untuk buang hajat karena Nabi mengatakan itu adalah bekal teman-teman kalian dari kalangan bangsa jin. Makanya kalau makan tulangnya jangan dimakan habis kan. Tulangnya pun habis, ya habis. Ya maka ini adalah teman-teman makanan dari untuk saudara-saudara kita dari bangsa jin. Ini para ikhwah. Jadi di sini disebutkan bahwa istinja menggunakan batu itu tidak mengapa. Ya al-istinja bil hijarah tidak mengapa. Tapi dalam hadis ini mengatakan tidak boleh kurang dari tiga batu.
Kemudian sebagai penutup bab ke-13, bab fil istinja bil hajarain. Dalam sebagian riwayat disebutkan boleh istinja dengan menggunakan 2 batu. Kita sudah sebutkan tadi bilangan 3 batu yang disebutkan dalam hadis Salman ini karena memang pada dasarnya kalau cuma 2 itu tidak bersih. Kalau cuma 2 tidak bersih. Tapi kalau kita pastikan 2 batu saja sudah bersih, maka tidak mengapa. Disebutkan dalam hadis nomor 17, Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi keluar untuk buang hajat, kemudian Nabi berkata kepadaku karena tidak ada air ya, iltamis li salasata ahjar, carikan untukku 3 batu. Maka aku membawakan 2 buah batu dan 1 kotoran unta karena susah padang pasir cari batu susah. Maka aku cari batu, dapat cuman 2. Yang ketiganya aku bawakan rautha, kotoran hewan yang sudah kering. Fa'akhadhal hajaraini wa alqa rautha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran tadi. Qal inna hariksun, yang dibuang itu ini tidak bagus, ini najis ini, kata Rasulullah. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa beliau bersuci hanya menggunakan 2 buah batu. Maka itu yang kita sebutkan tadi. Kalau 2 buah batu sudah dipastikan bahwa ia bisa benar-benar mensucikan, bisa benar-benar membersihkan, maka 2 buah batu sudah cukup. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Begitu pula dengan sarana yang lain seperti daun, karena memang tidak ada air, atau tisu memang tidak ada air, maka kalau sudah dipastikan memang benar-benar bersih, maka itu sudah cukup. Walaupun tetap kita katakan bahwa hukum asal dalam Islam bersuci menggunakan apa? Air. Ini yang paling bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji masyarakat sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Quba. Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di perkampungan di Masjid Quba ada orang-orang yang sangat senang untuk bersuci. Jadi mereka menggabungkan antara 2 bersuci ini. Batu mereka pakai kemudian dibersihkan lagi dengan air. Jadi memang air ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah adalah sarana utama yang kita seorang muslim meyakini adalah sarana yang paling baik untuk apa? Bersuci. Makanya tidak bisa digantikan dia dengan yang lain. Contoh misalnya debu bisa digunakan untuk bersuci, tapi catatannya jika tidak ada air. Makanya kalau seandainya orang-orang yang saat ini menganggap peradaban itu maju dengan menggunakan sarana bersuci selain menggunakan air, ini malah mundur. Air banyak, tapi tidak ada pilihan kecuali pakai tisu. Ini kan terbalik. Kalau seandainya itu keyakinan mereka, bolehlah mereka. Tapi kita yang punya ciri khas sebagai seorang muslim, maka kita tetap harus menggunakan apa? Air. Ya. Tapi tetap tentunya adab menggunakan air. Nanti poin-poinnya ada. Bagaimana adabnya kita menggunakan air ini, karena memang air ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami telah jadikan setiap yang hidup itu dari air. Ya, jadi air ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita cukupkan insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab ke-14, bab karahah ma yustanjabih. Ya, akan disebutkan hal-hal yang dimakruhkan, dibenci untuk dijadikan sebagai sarana bersuci. Hadis ke-18 insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.